Halo teman-teman, Investo akan berbagi mengenai merek yang paling fenomenal yang sedang hangatnya dibahas di tengah masyarakat, yaitu Citaim Fashion Week. Jika kita mengecek di PDKM merek, maka ada dua kelas yang didaftarkan Citaim Fashion Week, satu kelas 25, yaitu pakaian outfit, satu lagi kelas 41, fashion show, dilakukan oleh dua perusahaan. Satu perusahaan PT Tiger Wong Entertainment, satu lagi perorangan. Jadi dua pihak ini, satu perusahaan dan satu perorangan, didaftarkan di kelas 41. Apa yang menarik? Nah, menariknya adalah banyak orang menganggap bahwa yang melakukan pendaftaran ini bukan merupakan pihak yang menginisiasi. Nah, itu menjadi kata kuncinya. Sehingga merek ini berpotensi diterima atau ditolak. Nah, pertama kita bicara mengenai diterima. Kenapa diterima? Kita ingin membahas yang paling berpotensi diterima itu adalah Tiger Wong. Kenapa Tiger Wong? Karena dia duluan daftar ketimbang yang satunya lagi. Jadi udah jelas satu hari lebih cepat daftar, maka dia yang akan diprioritaskan untuk didapatkan sertifikatnya. Tetapi bukan hanya soal first to file saja, ada penilaian lain yang dilakukan oleh pemeriksa merek nanti ketika pemeriksaan substantif dilakukan. Kapan substantif itu? Bisa 6-7 bulan ke depan. Apa yang dilakukan? Dia akan mengecek apakah merek ini bertentangan dengan ketertiban umum atau bertentangan dengan itikat baik. Jadi tidak beritikat baik atau bertentangan dengan ketertiban umum. Dua alasan ini, pasal 20 dan 21 bisa digunakan. Bisa digunakan dalam artian bisa digunakan oleh pemeriksa merek atau bisa juga tidak digunakan. Nah, kenapa kita beropini kayak gitu? Karena kalau dia merasa bahwa tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kemudian dia merasa bahwa itu tidak ada kaitan dengan tidak beretikat baik, karena belum ada yang daftar merek Citaim, bisa saja itu diterima. Nah, karena apa? Karena juga ada Bali Fashion Week, Ubud Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Jakarta Islamic Fashion Week, Bandung Fashion Week, Betawi Fashion Week, semua itu terdaftar atas nama perorangan maupun perseroan. Nah, makanya kalau itu dia lihat tidak ada bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak ada melanggar itikat baik, maka merek itu bisa didaftar. Nah, kalau ini kemudian dilakukan pendaftaran, maka apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Nah, yang dapat dilakukan oleh pemerintah ketika mereknya sudah terbit, maka menteri berdasarkan prakarsanya membatalkan merek ini. Nah, setelah dia batalkan merek ini, maka dibuatlah nanti perkumpulan-perkumpulan. Jadi perkumpulan Citaim, nah, perkumpulan inilah yang nanti akan melakukan pendaftaran terhadap merek, jadinya merek kolektif. Nah, itu ada sifatnya membangun UMKM, membangun teman-teman yang ada dan terlibat di sana. Tapi kalau kemudian diambil alih oleh seseorang, maksudnya dia melakukan pendaftaran merek, itu kan jatuhnya ke komersialisasi dan mendapatkan keuntungan. Bisa saja dia kemudian tidak memberi pihak-pihak lain menggunakan. Misalkan Kecamatan Citaim buat Citaim Fashion Week, maka dia akan ditegur karena menggunakan hak merek orang lain. Jadi video singkat ini akan membahas bahwa merek ini berpotensi diterima dan berpotensi juga ditolak. Diterimanya karena memang first to file, ditolaknya karena kalau memang pemeriksa merek merasa bahwa ini bertentangan ketertiban umum dengan mengutip banyak pihak orang meminta untuk dilakukan pencabutan, dilakukan untuk penarikan kembali merek itu, diminta untuk tidak melanjutkan. Nah, ini bisa jadi kata kunci atau bisa menjadi masukan bagi pemeriksa merek untuk menolak. Nah, demikian video singkat kami mengenai Citaim Fashion Week. Semoga bermanfaat. Salam Investo.